Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Jasmine Haryani, kelas 9A, nomor absen 29. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pertempuran Margarana, perlawanan terhadap agresi militer Belanda, dan perang gerilya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertempuran Margarana. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana sebelah utara Tabanan, Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Latar belakang Puputan Margarana. Puputan adalah tradisi perang masyarakat Bali. Puputan berasal dari kata puput. Menurut KBBI, kata puput bermakna terlepas dan tanggal. Adapun yang dimaksud dengan kata puputan versi pribumi Bali adalah perang sampai nyawa lepas atau tanggal dari badan. Istilah Margarana diambil dari lokasi pertempuran hebat yang saat itu berlangsung di daerah Margarana, Tabanan, Bali. Puputan Margarana dianggap banyak pihak sebagai perang sengit yang pernah bergulir di Pulau Dewata, Bali. Terdapat beberapa versi yang melatar belakangi meledaknya Puputan Margarana. Namun, jika kembali membalik lembaran sejarah Indonesia, maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa perang ini terjadi akibat ketidakpuasan yang lahir pasca perjanjian Linggarjati. Perundingan itu terjadi pada 10 November 1945 antara Belanda dan pemerintahan Indonesia. Salah satu poin Linggarjati membuat hati rakyat Bali terasa tercabik adalah tidak masuknya daerah Bali menjadi bagian dari daerah teritorial Indonesia. Linggarjati sangat menguntungkan Belanda. Melalui Linggarjati, Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah teritorial Indonesia secara de facto, sementara tidak untuk Pulau Seribu Idaman, Dewata, Bali. Niat menjadikan Bali sebagai negara Indonesia Timur, Belanda menambah kekuatan militernya untuk menancapkan kuku imperialis lebih dalam di Bali. Pasca Linggarjati, sejumlah kapal banyak mendarat di pelabuhan lepas pantai Bali. Ini juga barangkali yang menyebabkan meletusnya Puputan Jagarana yang dipimpin oleh Kerajaan Buleleng. Yang kedua, perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda meluncurkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapai gencatan senjata. Agresi kembali dilakukan pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat
Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara perang gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI. Latar belakang perlawanan agresi militer Belanda. Belanda menafsirkan isi dari perjanjian Linggarjati berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942 yang pada intinya menginginkan bangsa Indonesia menjadi anggota Commonwealth dan akan dibentuk menjadi negara federasi. Lantas, Belanda yang akan mengatur hubungan luar negeri bangsa Indonesia. 15 Juli 1947, Van Mock sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia mengultimatum bangsa Indonesia agar menarik pasukannya untuk mundur dari garis batas demarkasi sejauh 10 km. Yang tentu saja ditolak dengan tegas oleh para pemimpin bangsa Indonesia waktu itu. Belanda memiliki tujuan saat melancarkan agresi militer terhadap bangsa Indonesia, yakni menguasai secara penuh wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki potensi kekayaan alam, hasil perkebunan berupa rempah-rempah dan juga minyak. Untuk menghalalkan aksinya di mata dunia internasional, Belanda menyatakan bahwa agresi militer tersebut hanyalah aksi polisional dan merupakan urusan dalam negeri. Yang ketiga, tentang perang gerilya. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan, ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang, Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras setelah berpindah-pindah dari beberapa desa. Rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus menyusup ke belakang musuh adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Sejarah perang gerilya. Perang gerilya merupakan sebuah respon atas agresi militer Belanda II. Kota Yogyakarta menjadi sasaran utama penyerangan yang dilakukan oleh Belanda. Pada waktu itu, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia setelah Jakarta dikuasai Belanda. Belanda kembali masuk ke Indonesia, terutama di Pulau Jawa, pada 14 Desember 1948. Kedatangan Belanda untuk melumpuhkan dan menghancurkan semangat militer Indonesia. Berbagai serangan dilakukan oleh pasukan Belanda. Di Yogyakarta dilancarkan di Pangkalan Udara Maguwo, kemudian berlanjut lewat serangan darat. Pada 19 Desember 1948, Yogyakarta mampu dilumpuhkan dan dikuasai pasukan Belanda.
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa pejabat Indonesia ditangkap Belanda. Pada 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk gerilya. Taktik perang gerilya. Selama gerilya, Jenderal Sudirman dan pasukan berjalan untuk berpindah-pindah tempat. Mereka berjalan cukup jauh dengan menyeberangi sungai, gunung, lembah, dan hutan. Para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia merupakan strategi perang untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi itu membuat pasukan Belanda kewalahan. Apalagi penyerangan dilakukan secara tiba-tiba dan secara cepat. Pasukan Indonesia juga berani masuk ke kota untuk menyerang dan menguasai kembali Yogyakarta dari penguasaan Belanda. Adanya taktik ini membuat TNI dan rakyat yang bersatu dan kemudian berhasil menguasai keadaan dan medan pertempuran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.